Serpong. Waktu itu kan yang gue lewat kampung. Namek di situ, kalau 15 ini aku udah bertahun lagi. Betul Tangsel juga Tangerang. Ya. Anjani dong. Anjani deh. Ya, ayo kita aja. Madep sana ini ada depan nih. Ada depan. Sini, Pak. Ya, ayo, bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Kan pagi terus. Siap. Boleh deh. Masih. Selamat pagi. Pagi. Mana ada lemas banget. Udah makan belum? Belum. Maksudnya apa sih? Kalau gitu kita langsung makan siang habis itu pulang ya. Siap. Setuju. Oke, terima kasih atas kedatangannya teman-teman semuanya pada acara hari ini. Di mana acara hari ini kita akan melaksanakan apa kan? Literasi keuangan. Literasi keuangan. Tahu nggak literasi keuangan? Belum ya? Belum. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Udah kenal. Udah kenal. Udah kenal belum? Oh, kan ada yang Siapa bilang yang belum kenal? Coba tunjuk tangan. belum. Siapa? Belum tahu nama saya, Pak? Hah? Belum pernah ketemu satu. Oh, belum pernah jemput. Kode nih. Nanti suruh Mbak Dida jemput saya ya. Nama saya Tari dari HRD. Ini kita semua HRD. Literasi keuangan itu yang menyelenggarakan HRD, dan kebetulan untuk tahun ini kita kerjasama dengan Ganendra dan Nawakara. Ya. Jadi literasi keuangan itu adalah kewajiban dari kita diberikan kewajiban dari OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyelenggarakan literasi keuangan. Literasi keuangan itu adalah seperti pendidikan mengenai keuangan dari teman-teman sendiri, dimana kita beberapa tahun lalu juga sudah menyelenggarakan dengan audiens yang beda-beda. Kita pernah dulu ke mana, kecamatan gitu pernah ya, terus kemudian ke ibu-ibu gitu pernah. Nah sekarang daripada menyelenggarakan luar-luar, dengan ke teman-teman sendiri di masih wilayah lingkungan kita sendiri, karyawan, tapi karyawan ahli daya. Makanya dalam hal ini kita kerjasama dengan Ganendra dan Nawakara gitu ya. Jadi nanti di sini ada pembicaranya dari Pak Haidir, itu akan memberikan penjelasan mengenai literasi keuangan. Terus kemudian nanti juga ada dari Mas Riki itu mengenai asuransi gitu ya. Oke, ini kayaknya nggak afdal kalau Bu Dia belum ngasih. Soalnya kalau nggak Bu Dia ngomong nggak ada yang segen, Pak. Iya, kayaknya ngantuk ya, jam-jam tidur siang ya. Pokoknya kalau macam-macam Bu bilang Bu Dia loh. Gitu. Oh, ini buat ancamannya gitu ya. Iya, Mbak Dia, monggo Mbak, dipersilakan Mbak. Kasih nih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ayo dong, semangat ya. Siap. Ini jam-jam rawan nih ya. Ya Bu. Ya udah, terima kasih bapak-bapak dan rekan-rekan semua nih udah hadir dalam program literasi keuangan. Tadi seperti Pak Adi sudah sampaikan, ini merupakan program wajib dari Sompo. Nah kalau nggak salah nih, dulu kita udah pernah menjalani ke ibu-ibunya, para mungkin istri ya dulu ya. dari istrinya bapak-bapak ini udah pernah hadir. Nah sekarang giliran bapak-bapaknya. Nah dalam acara ini nanti Pak Haidir akan sharing mengenai bagaimana pengelolaan keuangan ya. Namanya pengelolaan keuangan nggak usah nunggu sampai kita banyak duit gitu, tapi dari sekarang tuh ya mungkin berunding lah sama ibu-ibunya nih. Kalau yang untuk bapak-bapak, gimana caranya supaya bisa cukup, paling nggak cukup ya Mas Idin ya buat masa depan juga. Nah tadi Pak Adi juga sudah sampaikan target literasi keuangan ini nggak cuma karyawan, tapi juga dari tahun ke tahun tuh beda-beda. Nah untuk tahun ini ya karena kita ada Nawakara dan Ganendra, kita lebih baik kan orang dalam kita sendiri ya gitu. Jadinya kita bekerja sama dengan Ganendra dan Nawakara.
Sekarang saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Audi, Pak Heru yang udah bantu buat koordinasi kalian semua datang ke sini gitu. Semoga nanti sharingnya dari Pak Haidir dan Pak Riki dapat bermanfaat juga sebagai pengetahuan rekan-rekan semua. Oh iya, kan rekan-rekan semua ini kan kerja di Sopo ya, walaupun ahli daya. Jadi nanti Mas Riki akan sharing mengenai produk-produk Sopo. Jadi supaya tahu kalau ada saudara atau rekan-rekan yang nanya-nanya gitu, jadi kita bisa jelasin. Oke, saya serahkan waktu ke MC dan Pak Iding kalau mau mulai segera. Terima kasih. Ya. Enggak. Oke. Tambahan aja. Nanti teman-teman boleh tanya kalau nggak ngerti, langsung tanya aja dan interaktif aja karena ilmunya sangat bermanfaat untuk sehari-hari. Terus nanti kita juga siapin hadiah untuk siapa yang paling aktif atau siapa yang kalau ditanya langsung jawab gitu. Yang ya, yang paling pokoknya. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu ya. Terus sama, kita harus prokes ya. Jangan duduknya jangan deket-deketan. Pak, agak sini Pak. Pak, sini, Mbak, sini. Proaktif dan prokes tetap Iya, betul. Kenapa nggak jadi di depan? Mungkin jangan potong proaktif terus jadi lupa jadi nempel-nempel sama yang sebelah-sebelahnya gitu ya. Kedeketan. Iya. Ya, itu kan main salah-salahan kan? Emang kelihatan tulisan di depan? Kelihatan nggak? Ini masih 01 loh di depan. Nggak mau nih. Mas Miswan depannya. Yuk. Mas Miswan. Depan. Nah gitu, jangan ngedumel. Jangan sampai Mbak Dia yang nyuruh ya. Bilangin Mbak Dia, jangan deket sama mbaknya. Sini. Prokes. Oke. Langsung aja ya Pak ya kita. Langsung. Oke. Silakan. Kalau gitu kita persilakan Pak Haidir untuk memulai sesinya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya. Ya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai uang dan uang gitu ya. Ya kita tidak masalah menggurui tapi saling sharing aja lah gitu ya. Saya juga cerita ini. Dulu mungkin saya pernah ngalamin salah jalan gitu ya, terus saya berubah, ngikutin sekolahnya gitu ya, ngikutin kursus, dan sekarang udah bisa bercerita kepada teman-teman. Ya kita hari ini mau sharing cerita mengenai pengaturan uang, pengelolaan keuangan keluarga ya. Kita ngomong zaman dulunya dulu nih ya. Cepat aja ya, uang nih zaman dulu nih bentuknya kayak begini, zaman nenek kita ya sampai tahun 49. Terus sekarang uang sudah bentuknya seperti ini ya, tapi ini pun sebentar lagi uang akan hilang karena sekarang kan zamannya udah ngerasain belum kalau beli makanan pakai ShopeePay, GoPay gitu kan? Ya. Lantas saya juga pakai e-money ini gitu ya, buat ke Indomaret, buat ke bayar tol gitu ya. Nah, nanti lama-kelamaan nih uang akan hilang dalam bentuk fisik, digantikan yang bentuk digital ya. Dan di Indonesia ini cukup baik perkembangannya ya. Perkembangannya uang di Indonesia, uang digital sudah semakin terbiasa ya. Siapa sih zaman sekarang yang nggak punya akun Gojek, kalau enggak Grab gitu kan? Hampir semua. Dan kan naruh uang di situ ya, dan naruh uang di sini ya, itu udah mulai nih
Sudah mulai seperti itu. Berbeda dengan mungkin di Jepang. Kalau Jepang tuh masih cash. Banyak di dompetnya tuh 5 juta, 10 juta, pergi kemana-mana tuh masih pegang cash, ya. Ya, kalau kita udah lumayan nih, udah teknologinya udah lebih baik, ya. Dan ceritanya kalau di negara lain ini adalah yang terbanyak ini Swedia, Selandia Baru, Korea, Australia, Kanada, Amerika, Inggris, Belanda, Belgia, dan Prancis. Itu yang termasuk pengguna-pengguna uang elektronik terbanyak di dunia. Indonesia masih di bawahnya. Kita akan menuju ke sana, ya. Jadi siap-siap aja. Uang nanti makin lama nggak kelihatan. Gajian ditransfer atau terima cash? Transfer. Transfer. Begitu masuk rekening, belanja ke supermarket, gesek. Bisa kan pakai ATM kan? Iya. Bisa. Ke Indomaret bayar pakai ini? Bisa. Lama-lama uang nggak kelihatan. Tinggal angkanya aja yang kelihatan, gitu ya. Seperti itu. Perkembangannya sekarang udah makin canggih, ya. Ya, yang jadi masalah adalah pada saat kita belanja, kita semua menggunakan uang semakin nggak kelihatan. Yang jadi masalah adalah memperoleh uang tidak mudah, tapi ngeluarin uang gampang banget. Ya, kalau mbaknya punya uang 100 juta, saya termasuk orang yang pinter ngomporin deh. saya ajak kepala saya Indonesia, yuk belanja yuk, atau misalkan teman-teman di IT, yuk ke Plaza Indonesia. Mau apa? Saya panas-panasin iPhone baru, gitu kan? Atau laptop baru, 100 juta cepet ya, nggak nyampe 1 jam ya, habis. Tapi dapetin 100 juta. Jungkir balik bertahun-tahun, gitu ya. Oh ya, Gambas lebih murah ya. Jadi 2 jam habisnya ya. Yang tadinya 1 jam, 2 jam kata Pak Miswan. Gitu. Ya. Nah, sehubungan dengan itu ada macam-macam manusia nih dalam mengelola uang. Yang pertama, uang yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan uang yang diperoleh. Jadi saya sebulan ini dapat 2 juta, mengeluarinya 1 juta. Tipe yang satu, ya. Tipe yang kedua, dapatnya 2 juta, keluarnya 2 juta. Intas kan? Besok nggak ada lagi, udah. Yang ketiga lebih parah lagi. Dapatnya 2 juta, keluarnya 3 juta. Waduh, kalau itu sih setiap bulan mau tekor dulu ya, bahaya gitu ya. Ya, kalau kayak gitu kita harus perbaiki lagi, ya. Kita perbaiki. Gimana memperbaikinya? Memperbaikinya mungkin dari teman-teman, ini tipe-tipe orangnya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum pernah nyobain mungkin. Kita tuh dapat uang dari mana aja sih? Pernah dicatat nggak sih? Pernah ngerasain nggak sih? Saya dulu pernah salah jalan karena duit masuk terus pakai aja, makan-makan, habis gajian makan-makan gitu ya. Saya nggak pernah tahu duit masuknya tuh berapa untuk yang dikeluarkan. Nah, coba pelan-pelan kalau mau ngerapihin diri, catat masuknya dari mana aja sih. Nomor 1 kan pasti gaji ya, gaji kita ya, masuk berapa tuh. Yang kedua adalah mungkin dari teman-teman ada yang punya sampingan bisnis, mungkin punya toko di Shopee, punya toko di Tokopedia gitu ya, seperti Bapak Miswan ini punya bisnis kambing gitu ya, menjelang Idul Adha gitu kan ya. Kambingnya nggak ada, udah pada mati ya. Kambingnya jalan bunyinya apa kan? Kukuruyuk gitu. Kambingnya Miswan bunyinya kukuruyuk loh, saya bingung loh.
Ya, oke. Nah, untuk berikutnya mungkin sebagian dari teman-teman masih ada yang dapat support ya, dapat support dari keluarga, dari orang tua gitu ya misalnya. Nah itu dihitung, coba 1 bulannya dihitung. Berikutnya duit yang keluarnya juga dihitung. Kadang-kadang duit yang keluarnya itu nggak kehitung loh. Ya, saya habis gajian jalan-jalan ke ambasador, beli ini, udah setengah dari gaji ya, gitu kadang-kadang. Begitu sampai rumah struknya dicatat, ini kan nggak perlu ya. Kadang-kadang merasa yang nggak perlu itu dibeli gitu loh. Ya, bahkan akhirnya dari situ dicatat biaya makan berapa, biaya transport berapa, biaya mungkin yang masih kuliah atau teman-teman yang punya anak untuk biaya sekolah gitu ya, berapa, ke atas biaya lain-lain, untuk mall, nonton, tabungan, dana darurat, dan pengeluaran sosial gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya bukan, agama saya jelek lah, nggak tahu semua. Tapi kalau bisa 2,5% ya, gitu ya, dijalankan, gitu insya Allah, gitu ya. Lantas supaya lebih teratur, sampai sekarang saya masih konvensional loh mengelola uangnya. Anda mungkin kaget, saya mungkin pernah cerita sama Laras ya, karena saya satu ruangan sama Laras. Saya konvensional loh. Saya kan naik kereta ya. Tahu apa? Bisa dijelaskan? Saya naik kereta sebelum pandemi ini. Saya ngisi ini buat naik kereta selama 1 bulan. Jadi kalau saya kekurangan duit pun, saya masih bisa berangkat kantor. Karena kan untuk 1 bulan udah masuk ke sini kan, e-money. Kereta kan tap. Ya. Maaf, penghasilan utama saya kan di sini gitu ya. Saya jadi harus berangkat ke kantor, mau nggak mau. Zaman dulu waktu saya kerjanya di bagian accounting, saya pernah loh menuju tanggal 27 saya cuti 3 hari karena nggak punya duit buat berangkat kantor. Ya itu karena saya salah jalan, gitu ya. Akhirnya saya coba ikutin kursus 1 tahun, 1,5 tahun ya. Ketemu di tempat kursus sama pemain tuh waktu itu. 1 kursus sama pemain ternyata. Untuk ke kantor, saya sisihkan dulu dari gaji nih, udah terima gaji tanggal 27, sorenya saya isi money buat 1 bulan ke depan. Sini. Kedua, yang penting dulu, buat makan. Buat makan, saya tuh masih pakai amplop loh. Jadi 1 bulan kan ada 4 minggu. 4 minggu saya makan di kantor. Sekali makan berapa? Kurang lebih katakanlah plus makan plus jajan, asumsi 50 ya sehari. Nah saya kalau ada naruh, saya suka nitip naruh, tukerin uang 10 ribuan ke bank 1 juta. Jadi saya punya 4 amplop, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. 1 minggunya itu saya isi 250. Jadi setiap mau berangkat kantor saya ambil 50, setiap mau berangkat kantor harus ambil 50. Sisanya baru dipakai untuk yang lain. Kan saya utamanya pendapatannya kan dari sini. Saya harus hadir ke sini. Gitu. Jadi saya harus punya uang untuk transfer ke kantor. Saya di kantor nggak mungkin Pak, saya makan dong gitu kan, malu saya gitu ya. Gitu. Jadi ya saya lakukan, sisihkan dulu untuk keseharian, transport sama makan gitu ya. Dan setelah itu pulang dari tanggal 27 belanja deh ke supermarket untuk 1 bulan ke depan kira-kira ya. Butuh berasnya berapa? 5 kilo selama 1 bulan. Saya beli beras, saya beli minyak goreng gitu ya.
intinya untuk kebutuhan 1 bulan makan di rumah saya tutup dulu dari gaji. Sisanya baru saya bagi-bagi. Bagi-bagi ada untuk biaya sekolah, ada biaya lain-lain, ada tabungan, ada dana darurat ya. Baru turun ke situ. Nah, teman-teman kuliah saya banyak yang ngomong, ya mahasiswa saya, Pak, tapi gaji saya kan segini, saya masih punya tanggungan lain dalam arti pinjaman ya. Ya nggak apa-apa, pinjamannya aja dulu beresin gitu ya, nanti baru mulai nabung. Jadi pinjamannya diselesaikan dulu, baru kita mulai nabung. Ayo kita rapihin lagi kehidupan keuangan kita ya, seperti itu. Ya, emang kredit boleh Pak? Boleh. Yang penting kreditnya adalah kredit produktif, bukan kredit konsumtif.